Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Habib Ba'lawi. Yang dimana ada oknum Habib Ba'lawi ini menyiram yaitu Kiai Pribumi ya. Dikarenakan oknum Habib tersebut itu tersinggung dengan ucapan Kiai Pribumi ini ya teman-teman. Lalu kemudian ada anaknya yang mengaku dirinya adalah Syarifah. Sehingga Syarifah ini mengatakan di depan Kiai bahwasanya satu Habib itu lebih mulia daripada 40 ulama. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu ya bagaimana akhlak mereka yang katanya mengaku cucu Nabi SAW. Bahkan yang namanya Habib lah, Syarifah lah, tidak jauh dengan akhlak-akhlak yang rusak seperti mereka ini ya teman-teman. Allah sudah memperlihatkan ya bagaimana mereka ini ketika dibongkar yaitu nasabnya itu adalah tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan sombongnya, dengan marahnya, mereka ini mencaci maki Kiai Pribumi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Oh, mama saya ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama lebih bukan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas gebuknya kan, goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah Haji bentar dulu. Hah? Haji. Suka. Udah diam dulu Pak. Jangan mikir saya anak kecil. Kenapa? Antum wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah kamu mau masak Sakaratul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium bau surga aja enggak, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini. Banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya nanti, mau sholat dari bapak tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Insya Masa Allah. kami lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Emang Apa anak kata bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpahin saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu emang nasabnya saya? Bapak tahu nasab saya? Bapak tahu suami saya? Ha? Masuk dari Pak, masuk. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Pernah serius kamu dah, coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang katanya mengaku mengklaim dirinya ini zuriat Nabi SAW. Hari gini ya mengklaim dirinya ini adalah zuriat Nabi SAW teman-teman. Jelas-jelas ya ini malah diketawain sama ayam ya teman-teman. Coba kita lihat ya seperti yang video tadi itu. Bagaimana akhlak mereka ketika disebut Habib palsu. Sampai bapaknya datang mempersekusi, anaknya juga datang mempersekusi, menyiram pakai air. Lalu kemudian walaupun bapak saya ini bejat tapi dia Habib lebih mulia daripada 40 ulama. Pret. Ini jelas-jelas adalah pembodohan teman-teman. Nah maka dari itu ya mereka ini seperti itu menipu umat. Ketika dibongkar marah-marah. Allah sudah menunjukkan bagaimana akhlak mereka ini yang berapa ratus tahun ya. Kalau dihitung itu sampai ratusan tahun mereka itu menipu kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Yaitu dengan mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW. Tapi perkataannya, perbuatannya, mempersekusi, bahkan menyiram air, mencaci maki, katanya tidak mencium bau surga. Ini dari mana? Tunjukkan dalilnya. Lawang nasabnya aja rungkat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menasihatkan kepada ya para kaum muslimin
yang dimana yang masih ya, yaitu mengakui bahwasanya Habib-habib ini adalah zuriat Nabi. Sadarlah, lihatlah mereka ini ya. Pantas saja Kiai Imad ini meneliti yaitu nasabnya. Karena apa? Ya karena seperti itu banyaknya nyeleneh. Masa keturunan Nabi seperti ini? Akhirnya benar nasabnya itu rungkat, tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, mentok kepada Ubaidillah. La haula wala quwata illa billah. Saya kalau lihat ya teman-teman ya, seorang kiai yang dipersekusi seperti itu, bapaknya, anaknya, keluarganya datang ke situ mencaci maki. Lalu kemudian ada kalimat anjing gitu ya teman-teman ya. Astagfirullah. Apakah itu adalah zuriat Nabi? Tidak, mereka bukan zuriat Nabi. Mereka hanya mengaku-ngaku demi cuan, demi kepentingan kelompoknya. Nah, maka dari itu kaum muslimin pribumi Indonesia ini bangkit. Ya, bangkit. Jangan mau diperbudak oleh mereka ya. Coba lihat akhlaknya seperti apa. Tidak seperti yang kita bayangkan seorang cucu Nabi yang baik, tutur katanya lembut. Tapi ketika mereka dibongkar nasabnya terputus, marah-marah dan mengancam tidak mendapat syafaat lah, tidak masuk surga lah. Emang dia siapa? Pengkampling surga. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk video kali ini saya akan ya tampilkan yaitu penjelasan dari Profesor Kiai Ahmad Zahro MA. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ada seorang penceramah katanya satu Habib yang bodoh itu lebih afdol, lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Ya, jadi ini menggebu-gebu satu Habib yang bodoh itu lebih afdol dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT apa kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi kan beliau ada di alam barzakh. Tapi ini pernyataan siapapun yang mengatakan saya alhamdulillah saya tidak kenal, alhamdulillah saya tidak tahu. Sudah ini ada pertanyaan aja. Ada seorang penceramah yang menyatakan bahwa satu Habib bodoh itu lebih utama daripada 7 kiai yang pintar. Dari mana? Apa dalilnya? 70 kiai. Ya umumnya kiai kan ya orang-orang baik, orang-orang pintar. Banyak sekali hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian juga hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang berilmu itu dari umatku lebih afdol daripada orang ahli ibadah. Baiklah, bahwa keturunan Nabi SAW itu orang khusus harus kita hormati jika mereka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika tidak ya enggak lah. Ya ada orang yang aku Habib tapi kelakuannya gak genah itu. Saya tidak usah nyebut nama lah, dan tidak malati itu. Saya tidak khawatir kualat. Yang saya hormati adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Profesor Kiai Ahmad Zahro MA tentang terkait masalah Habib-habib ini, yang dimana mereka itu selalu mempersekusi dan mereka ini mencaci maki, bahkan ya mengatakan bahwasanya seperti video tadi, walaupun Habib itu bejat ya, itu lebih baik daripada 40 ulama. Ini kata siapa ya teman-teman? Coba kita cari hadis di mana ya, Al-Qur'annya ayat berapa. Ini betina Syarifah ini memang ya mulutnya ini kurang ajar ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Saya makin marah ya ketika melihat ya seorang yang mengaku zuriat Nabi SAW tapi seperti ini. Ya memang mereka ini hanya mengaku-ngaku, lawang nasabnya sudah rungkat, sudah tidak terbukti lagi. Mereka tidak bisa menampilkan yaitu kitab sezaman, kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Yang nama Ubaidillah itu enggak ada.
di mana nama Ubaidillah itu adalah leluhur mereka yang katanya diklaim dari anak Ahmad bin Isa. Nah, maka dari itu teman-teman ya, leluhur mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, yaitu Ubaidillah, terputus dari nasab Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan takut kualat ya dengan oknum Habib-Habib ini. Kalau mereka baik ya, kita hormati. Sebagai apa? Sebagai saudara kita kaum muslimin. Tapi kalau mereka buruk, ya ngapain dihormati? Ya, walaupun mereka ini mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW. Seperti yang ada video tadi teman-teman ya. Coba bayangkan, di mana letak akhlaknya ya? Emang Habib palsu ya teman-teman ya? Ya kalau palsu ya palsu. Masa mau palsu bilang kita ya belain asli? Ya nggak mungkin tuh teman-teman. Orang Kiai Imad aja sudah tesisnya aja tidak bisa terbantahkan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya kita ini jangan sampai diberbudak lagi oleh oknum Habib-Habib ini yang merusak zuriat Nabi SAW, yang dimana mereka ini sangat jauh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, apalagi ajaran Rasulullah. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.